Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Roti Hidup Mana Surgawi. Hari ini, kita akan melanjutkan Bible Study kita dalam Kitab Kejadian, bagian ke-126, dengan tema Akibat Kejatuhan Manusia Tahap Ketiga, bagian pertama. Ayat Alkitab yang akan kita baca, Kejadian pasal 6, ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Lukas pasal 17 ayat 27. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Saudara-saudari, kita perlu mengingat kembali bahwa pada kejatuhan manusia tahap ketiga ini ada dua penyebab, yaitu 1. Roh-roh jahat berbaur dengan manusia. 2. Manusia telah menjadi daging. Hari ini, kita akan melanjutkan mengenai akibat-akibat yang ditimbulkan dari dua penyebab di atas, yaitu 1. Allah menarik kembali rohnya. 2. Allah mendatangkan air bah. Akibat pertama dari kejatuhan manusia kali ketiga ialah penarikan kembali roh Allah. Hal ini menyatakan penolakan Allah terhadap manusia. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 3 dikatakan, Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Terjemahan dari bahasa aslinya adalah, Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya berebut dengan manusia. Arti berebut di sini adalah Roh Allah berebut dengan malaikat yang jatuh untuk mendapatkan manusia. Inilah kali kedua kitab Kejadian menyinggung tentang roh. Pada kali pertama disebutkan pada Kejadian pasal 1 ayat 2 bahwa Roh Allah melayang-layang di atas situasi maut air kematian untuk mendatangkan hayat. Saat roh Allah disebut pertama kali dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, ini berhubungan erat dengan manusia sebagai makhluk yang hidup dan memiliki hayat manusia di dalamnya. Namun, ketika roh Allah disebut untuk kedua kalinya, kita diberitahu bahwa roh Allah tidak lagi berurusan dengan manusia, yang membuktikan bahwa sebelum ini roh Allah bekerja dan bahkan berurusan dengan manusia. Saudara-saudari, Allah itu perahmat. Semua para saleh terkasih yang disebut dalam Kejadian pasal 5 dibantu oleh roh Allah. Apakah kita mengira Henokh mampu hidup bergaul dengan Allah berdasarkan dirinya sendiri? Henokh justru dibantu, dikuatkan, dan didorong oleh roh Allah. Roh Allah berurusan melawan pemberontakan manusia, tetapi pada Kejadian pasal 6, keadaannya mencapai pada tingkat di mana roh Allah tidak lagi berurusan dengan manusia. Jika roh Allah ditarik kembali dari kita, alangkah mengerikan. Tetapi puji Tuhan, di dalam zaman perjanjian baru ini, di dalam setiap orang percaya ada roh Allah. Dan roh ini terus menyertai kita, terus berjuang untuk merebut kita dari cengkeraman iblis musuh Allah. Dalam pengalaman kita hari ini, kita sering berada dalam situasi maut, yaitu kita kehilangan sukacita oleh penjajahan dan penindasan iblis melalui dosa-dosa yang kita perbuat. Hari ini, bukan roh Allah yang meninggalkan kita, tetapi kitalah yang menjauhkan diri dan tidak mempedulikan keberadaan roh Allah ini di dalam kita. Tidak heran, banyak anak-anak Tuhan kehilangan sukacita, kehilangan ekspresi Kristus, dan terakhir, baik sikap, sifat, perbuatan, dan perkataan menjadi sama dengan orang dunia yang tidak mengenal Allah. Kiranya kita terus bersatu dengan rohnya di dalam kita, melalui tinggal di dalam firman-Nya, dan bersatu dengan kehendak-Nya yang mulia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, syukur atas roh-Mu yang ada di dalamku,
yang terus menjaga dan merebut aku dari cengkraman musuh-Mu. Kupersembahkan diriku untuk senantiasa berada di pihak-Mu. Jangan biarkan aku tertipu oleh siasat licik musuh. Terima kasih Tuhan. Amin.